wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Ayu dari Puskesmas Terpadu Daerah Karanganyar. Nah, sebelumnya di sini apakah benar dengan Bapak Jajang dan Ibu Sami? Nah, Benar. nah, baik Bapak Jajang dan Ibu Saminah, izinkan saya untuk mengontrak waktu terlebih dahulu pada Ibu dan Bapak ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktu kurang lebih 15-20 menit untuk saya memberikan penyuluhan kepada Ibu dan Bapak? Ya. Baik. Sebelumnya saya akan sedikit bertanya tentang materi penyuluhan yang akan saya berikan nanti ya Pak, Bu. Bapak Jajang dan Ibu Saminah, apakah sudah mengetahui apa itu COVID-19 atau virus corona? Saya hanya mendengar COVID-19 dari anak saya, tapi tidak tahu itu apa. Baik. Lalu setelah maraknya virus corona ini, apakah virus ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu ataukah bagaimana aktivitasnya kesehariannya? Saya sehari-hari tetap ke sawah. Tetap ke sawah. Apakah ke sawahnya dengan memenuhi protokol kesehatan atau tidak? Ya seperti biasa Mbak, nggak pakai apa-apa. Nggak pakai masker? Iya. Ataupun cuci tangan? Oh tidak. Apakah sebelumnya belum mendapat penyuluhan atau informasi tentang apa itu COVID? Belum Mbak. Enggak. Pengetahuan tentang PHBS mengenai langkah-langkah cuci tangan yang benar? Belum juga. Baik, Bapak dan Ibu, di sini nanti saya akan memberikan penyuluhannya. Nah, di sini saya punya leaflet atau brosur mengenai COVID ya, Bu, ini. Nah, di sini saya juga punya hand sanitizer. Nanti kita belajar bersama-sama cuci tangan yang benar, nggih. Ini. Nah, baik, yang pertama, apa sih itu COVID? Baik, bisa disimak di brosurnya nggih, Bu. COVID atau virus corona merupakan server atau acute respiratory syndrome coronavirus. Ini menurut SARS-CoV nggih. Virus corona niku menyerang pada pernafasan, penyakit karena infeksi virus ini. Nah, virus corona juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, virus corona ini kan menyerangnya pada sistem pernafasan. Nah, apabila terjadi sistem pernafasan yang kurang baik, maka akan terjadi komplikasi seperti pneumonia akut sampai kematian. Nah, apa sih gejala-gejala COVID ini? Kenapa bisa terjadi COVID? Nah, yang pertama ada demam, yaitu demamnya itu di atas 30 derajat Celcius suhu badannya. Yang kedua ada sakit kepala, lalu ada nyeri pada tenggorokan. Lalu nyeri pada tenggorokan tersebut bisa menyebabkan batuk kering. Nah, batuk kering tersebut nanti bisa menyebabkan sesak nafas. Sesak nafas tersebut juga bisa menyebabkan nyeri otot pada tubuh kita. Nah, baik. Lalu COVID ini ditularkan melalui apa sih? Nah, COVID di sini ditularkan melalui droplet atau percikan orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Contohnya, apabila ada seseorang yang terkena COVID lalu kita berinteraksi, lalu orang tersebut tidak menggunakan masker, nah, lalu orang tersebut batuk. Nah, percikan batuk itu mengenai kita, lalu kita menghirup udara di sekitar tersebut. Nah, itu kita nanti bisa terinfeksi virus corona. Nah, untuk menghindari agar kita jangan sampai terkena virus corona, ada langkah-langkah pencegahannya ya. Yang pertama yaitu rutin mencuci tangan ya Bapak dan Ibu. Nah,
cuci tangannya itu nanti bisa dilakukan setelah berpergian, sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi, setelah berinteraksi dengan orang lain juga bisa. Nah, lalu yang kedua, jangan menyentuh bagian mata, mulut, hidung sebelum bapak dan ibu mencuci tangan. Jadi kalau belum mencuci tangan, usahakan jangan sampai menyentuh bagian-bagian tersebut. Lalu hindari kontak sosial yang begitu berdekatan atau begitu erat. Jadi sekarang itu kita menerapkan social distancing. Jadi apabila kita akan berinteraksi dengan orang lain, kita harus menggunakan jarak, yaitu bapak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Lalu apabila ibu Samina nanti mau memasak daging, nah itu usahakan sampai benar-benar matang dan cara mencuci dagingnya itu sampai benar-benar bersih ya ibu. Iya. Lalu bapaknya juga kalau mau ke sawah gitu atau ibunya mau beraktivitas keluar rumah, sekarang harus memakai masker ya bapak dan ibu. Nah baik, begitu itu sedikit penjelasan mengenai COVID. Apakah sudah paham atau masih bingung atau ada yang ditanyakan? Sudah paham. Baik, karena tadi saya kan menanyakan bapak dan ibu belum mengetahui cara mencuci tangan dengan baik. Lalu di sini saya akan mengajarkan cara cuci tangan dengan baik ya, dengan langkah-langkah yang benar. Bisa dibuka hand sanitizer-nya. Kita bisa tuangkan ke tangan secukupnya ya bapak ibu. Nah, untuk agar bapak dan ibu mudah mengingat langkah-langkahnya, saya punya singkatannya yaitu tepung selasi kuku. Nah yang pertama yaitu usap-usap seperti ini telapak tangannya, lalu punggung tangan, punggung tangan kanan dan kiri, lalu kita bisa menguncinya seperti ini sembari diputar, lalu seperti ini tangannya, jempolnya dipegang, lalu seperti ngegas motor, yang satunya juga. Nah yang terakhir kuku kita putar di telapak tangan kita seperti ini ya. Nah sudah bisa Pak Bu. Nah apabila nanti tidak ada hand sanitizer, bapak dan ibu bisa menggunakan sabun ya. Lalu apakah ada yang ditanyakan lagi Bu mengenai penyuluhan yang saya berikan, atau mungkin penyuluhan yang saya berikan kurang paham? Sudah cukup, Sudah Mbak. cukup? Ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah saya ajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.